Imane masuk. Yo, yo, Imane, yo. Dalam beberapa hari terakhir, militer Israel melaporkan bahwa wilayah mereka baru saja dihantam rudal balistik yang membawa munisi tandan. Jenis amunisi yang menyebarkan submunisi ke area ledakan yang luas. Ini disebut sebagai pertama kalinya Iran menggunakan jenis persenjataan tersebut dalam konflik ini. Kemunculan amunisi itu langsung memicu spekulasi baru. Apakah Rusia dan Cina mulai memasok teknologi atau persenjataan tambahan kepada Teheran? Jika benar kedua kekuatan besar itu mulai terlibat, pertanyaannya menjadi jauh lebih besar. Kemana sebenarnya arah akhir konflik ini? Namun sebelum membahas kemungkinan itu, kita perlu kembali ke titik awal ketika semuanya mulai berubah. Tanggal 28 Februari menjadi momen pembuka konflik. Sebuah sandi operasi muncul ke permukaan, Epic Fury. Tanpa banyak sorotan publik, Amerika Serikat dan Israel memulai tekanan militer melalui rangkaian serangan presisi. Jet tempur diterbangkan, rudal jarak jauh diluncurkan, dan operasi siber dijalankan secara bersamaan untuk menargetkan radar, pangkalan militer, serta jaringan proksi Iran di berbagai titik kawasan. Balasan dari Iran tidak datang seketika, tetapi efeknya segera terasa. Sebuah kode operasi lain kemudian diumumkan, OTP-4. Dalam waktu singkat, ratusan drone, rudal balistik, dan rudal jelajah dilepaskan hampir bersamaan, melintasi beberapa negara menuju targetnya. Ini bukan satu serangan besar yang selesai dalam satu momen, melainkan gelombang demi gelombang yang datang berulang. Tujuannya bukan hanya menghantam, tetapi menguji sistem pertahanan lawan, menekan saraf komando dan menandai bahwa konflik ini telah berubah menjadi perang terbuka, sunyi dalam pergerakan, tetapi mematikan dalam dampaknya. Dijalankan dengan perhitungan yang sangat strategis. Semua bergerak dengan perhitungan yang sangat terukur. Sejak 28 Februari 2026, lebih dari 2.190 proyektil dilaporkan telah dilepaskan. Sekitar 767 rudal dan 1.425 drone diarahkan ke jaringan pangkalan Amerika Serikat dan Israel di berbagai titik kawasan. Setiap lintasan diperhitungkan, setiap sasaran dipilih berdasarkan nilai strategisnya. Ini bukan sekadar hujan api, melainkan operasi militer yang dibangun di atas kalkulasi. Israel menerima tekanan paling besar. Lebih dari 200 rudal dan sekitar 50 drone dilaporkan menghantam wilayah tengah serta pusat-pusat strategis negara itu. Targetnya tidak hanya instalasi militer, tetapi juga infrastruktur vital. Salah satu yang disebut terkena dampak adalah Sorek Desalination Plant, fasilitas pengolahan air laut terbesar di dunia yang memasok sekitar 20% kebutuhan air nasional Israel. Kerusakan pada fasilitas ini memicu gangguan besar pada sistem distribusi air dan menimbulkan genangan di sejumlah kawasan. Dampaknya tidak berhenti pada kerusakan langsung, tetapi berpotensi memicu krisis air yang lebih panjang. Di kawasan Teluk, intensitas serangan meningkat tajam. Uni Emirat Arab dilaporkan menjadi sasaran sekitar 194 rudal dan lebih dari 800 drone. Kuwait, Qatar, dan Bahrain berubah menjadi jalur lintasan proyektil ketika pangkalan sekutu Amerika ikut menjadi target. Yordania dan Irak terseret sebagai wilayah penyangga, sementara lintasan rudal bahkan disebut melintas hingga dekat Siprus dan Oman. Di udara, 3 pesawat tempur dilaporkan jatuh. Di laut, Korps Garda Revolusi Islam mengklaim berhasil memaksa USS Abraham Lincoln meninggalkan area operasi setelah menjadi sasaran 4 rudal jelajah. Citra satelit juga memperlihatkan sebuah kapal perusak kelas Arleigh Burke terbakar setelah serangan di Teluk Oman.
balasan dari Amerika Serikat dan Israel datang cepat. Pada 1 Maret, sehari setelah serangan besar Iran, kedua negara langsung meningkatkan skala operasi. Ribuan sasaran di wilayah Iran dilaporkan diserang. Fokus utamanya bukan garis tempur terbuka, melainkan pusat kendali negara, lembaga keamanan, fasilitas komando militer, serta jaringan koordinasi strategis. Tujuannya sederhana namun krusial, mengganggu kemampuan Iran mengatur serangan lanjutan. Serangan itu tidak hanya terjadi di dalam wilayah Iran. Israel juga membuka tekanan di luar perbatasan dengan menghantam target di Suriah Selatan dan Lebanon. Gudang senjata, instalasi radar, hingga jalur distribusi logistik yang diduga digunakan kelompok proksi Iran ikut disasar. Strateginya bukan memperluas perang secara frontal, melainkan memotong aliran suplai sebelum kekuatan itu mencapai garis konflik. Pada 2 Maret, operasi Israel berlanjut dengan pendekatan berbeda. Intensitasnya lebih kecil, tetapi akurasinya meningkat. Target dipilih secara selektif dengan tujuan menahan eskalasi lebih besar. Di saat yang sama, Amerika Serikat memperkuat perlindungan regional dengan menaikkan status siaga pangkalan, memperluas sistem pertahanan udara, serta menggeser kapal perang untuk menjaga jalur suplai di kawasan Teluk. Salah satu sasaran sensitif yang dilaporkan terkena serangan adalah Natanz Nuclear Facility di Provinsi Esfahan. Memasuki 3 Maret, ritme operasi sedikit melambat. Israel tetap menjaga tekanan lewat patroli udara intensif, sementara Amerika beralih pada pendekatan defensif dengan memperkuat sistem intersepsi dan perlindungan pangkalan. Namun, serangan tetap terjadi. Washington mengklaim sekitar 20 kapal Iran menjadi target operasi laut, dan 1 di antaranya tenggelam. Pada 4 dan 5 Maret, bentrokan masih berlanjut meskipun skalanya lebih terbatas. Ledakan dan asap dilaporkan terlihat di beberapa wilayah Iran. Salah satu sasaran yang disebut terdampak adalah Majelis Pakar, lembaga penting dalam struktur politik Iran yang berperan memilih pemimpin tertinggi negara itu. Biaya manusia dari konflik ini sangat besar. Lebih dari 1.000 warga sipil Iran dilaporkan tewas, termasuk ratusan anak-anak. Di sisi lain, korban juga jatuh di pihak Israel dan Uni Emirat Arab. Iran sendiri mengklaim ratusan tentara Amerika menjadi korban akibat serangan balasan mereka. Tekanan mungkin sempat mereda, tetapi perang ini jelas belum berakhir. Ia hanya sedang mengambil jeda sebelum babak berikutnya. Ketika bentrokan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel terus memanas, arena konflik tidak lagi berhenti di medan tempur. Ia menjalar ke panggung politik dunia. Cina mulai terang-terangan berdiri di belakang Teheran dan menyerukan penghentian operasi militer. Dari Moskow, Vladimir Putin mengecam kematian Ali Khamenei dan menyebutnya sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Lalu datang sinyal yang lebih mengejutkan dari Pyongyang. Kim Jong-un menyatakan kesiapan membantu Iran secara militer. Di saat bersamaan, Hizbullah juga sudah menekan dari utara. Artinya jelas, perang ini sudah melampaui batas lokal dan mulai menyeret poros kekuatan yang jauh lebih besar. Karena itu, anggapan bahwa Iran mulai melemah hanya karena ritme serangannya tampak menurun jelas terlalu dangkal. Teheran tidak bermain dalam logika perang simetris. Yang sedang mereka mainkan adalah perang stamina, perang tempo, perang waktu. Jalur energi dibuat gelisah, Selat Hormuz ditekan, dan pasar langsung bereaksi lewat lonjakan harga energi. Rudal dan drone tidak dihamburkan sekaligus. Iran justru melepasnya dalam dosis yang cukup untuk menjaga tekanan, cukup untuk memaksa lawan terus berjaga, cukup untuk membuat sistem pertahanan Amerika dan Israel terkuras perlahan. Selama langit mereka dipenuhi ancaman yang harus dicegat, selama itu pula waktu bekerja untuk Iran. Meski begitu, satu kenyataan tidak bisa disangkal. Superioritas udara tetap berada di tangan Amerika Serikat dan Israel. Mereka memusatkan serangan pada fasilitas komando, jaringan pertahanan udara, dan struktur yang berkaitan dengan program rudal Iran, terutama di sekitar Teheran.
Inilah wajah dari Operation Roaring Lion. Dari pusat ibu kota hingga Chabahar Konarak Airport, serangan dijalankan dengan presisi yang dingin dan tanpa banyak suara. Bekas hantaman pada bunker pesawat seolah mengirim pesan telanjang, posisi asetmu sudah dibaca, sistem perlindunganmu sudah dipahami, dan tak ada titik yang benar-benar aman. Namun perang ini tidak semata ditentukan oleh siapa yang lebih akurat menembak. Ada faktor lain yang jauh lebih brutal, biaya. Untuk Amerika dan Israel, satu hari operasi bisa membakar ratusan juta sampai lebih dari $1 miliar. Jet tempur, bom presisi, patroli laut, sistem intersepsi, sampai rantai logistik global, semuanya menelan ongkos besar. Bila konflik ini memanjang hingga berminggu-minggu, tagihannya bisa melonjak menjadi puluhan miliar dolar. Disinilah inti persoalannya. Pemenang perang tidak selalu ditentukan oleh yang paling kuat memukul, tetapi oleh yang paling lama sanggup menanggung beban. Laporan media Korea Selatan bahkan menyebut Amerika mulai merasakan tekanan serius hanya dalam 48 jam pertama. Sistem pertahanan udara dipaksa aktif tanpa jeda. Muncul pula pembicaraan soal memindahkan sebagian perlindungan dari Asia Timur ke Timur Tengah. Itu sinyal keras bahwa tekanan rudal Iran mulai memaksa Washington mengatur ulang perisai globalnya. Situasi ini jelas berlawanan dengan narasi optimistis yang selama ini menyebut Iran bisa runtuh hanya dalam hitungan hari. Pada tahap ini, pertanyaan besarnya berubah. Bukan lagi siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang lebih dulu kehabisan napas. Iran mencoba melelahkan lawan lewat tekanan yang konsisten. Tetapi di sisi lain, setiap hari serangan udara koalisi juga menggerus stok Iran, menghancurkan peluncur, hanggar, dan gudang senjata. Kalau rudal Iran habis lebih dulu, tekanan akan padam. Tetapi jika justru stok pencegat Amerika dan Israel menipis lebih cepat, langit bisa berubah menjadi milik Teheran. Inilah perang ketahanan. Dan dalam perang seperti ini, waktu hanya berpihak pada pihak yang paling sanggup bertahan.